Assalamualaikum anak-anak, berjumpa lagi dengan Bapak untuk belajar matematika. Hari ini kita akan melanjutkan materi di pertemuan yang pertama, yaitu tentang aljabar. Kali ini kita akan membahas aljabar dengan submateri penjumlahan dan pengurangan aljabar. Baik, kita mulai. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah siswa dapat mengidentifikasi penjumlahan dan pengurangan aljabar. Tujuan kedua, siswa dapat menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan aljabar. Baik, untuk menyelesaikan operasi hitung pada aljabar, pada penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, yang harus kalian perhatikan adalah pada bentuk aljabar, operasi penjumlahan dan pengurangan hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Nah, suku yang sejenis ini kita sudah pelajari di pertemuan yang pertama ya, yaitu suku yang variabelnya atau hurufnya sama gitu ya. Jumlahkan atau kurangkan koefisien pada suku-suku yang sejenis. Nah ini. Jadi ketika kita menjumlahkan atau mengurangi aljabar, kita lihat dulu sukunya. Kalau variabelnya sudah sama, maka kita tambahkan atau kurangi saja koefisiennya. Apa itu koefisien? Koefisien adalah angka ya. Baik, kita lanjut. Contoh, tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar berikut. Yang pertama, negatif 4ax ditambah 7ax. Baik, cara menyelesaikannya. Nah, cara menyelesaikannya adalah kita pisahkan ya, kita cek dulu soalnya di sini variabelnya adalah ax. Ini juga ax ya, berarti sudah sama ya, sudah sejenis. Nah, caranya adalah kita pisahkan antara koefisien dengan variabelnya. Negatif 4ax ditambah 7ax sama dengan dalam kurung negatif 4, nah ini koefisien dari negatif 4ax ya, kita pisahkan, ditambah 7, tutup kurung ax. Sama dengan negatif 4 ditambah 7, hasilnya adalah 3 ya, jadi 3ax. Itu yang pertama. Contoh yang kedua, dalam kurung 2x kuadrat dikurangi 3x ditambah 2 tutup kurung ditambah tutup dalam kurung 4x kuadrat dikurangi 5x ditambah 1. Baik, cara menyelesaikannya. Dalam kurung 2x kuadrat dikurangi 3x ditambah 2 ditambah dalam kurung 4x kuadrat dikurang 5x tambah 1. Ini soalnya. Caranya adalah kita kumpulkan atau kita buka dulu kurungnya ya. Kurungnya kita buang. Jadi menjadi 2x kuadrat dikurangi 3x ditambah 2 ditambah 4x kuadrat dikurangi 5x ditambah 1. Langkah selanjutnya, kita kumpulkan, kita dekatkan suku-suku yang variabelnya sejenis. Jadi x kuadrat kita dekatkan dengan x kuadrat. Jadi x kuadrat kita dekatkan dengan x kuadrat. Lalu 3x dengan negatif 5x. Lalu 2 dengan 1 konstanta dengan konstanta ya.
Nah, untuk langkah selanjutnya, nah, lalu kita pisahkan antara koefisien dengan variabelnya. 2x kuadrat kita ambil 2-nya saja, ditambah 4x kuadrat, ditambah 4 kita ambil saja, tutup kurung x kuadrat, ditambah negatif 3, negatif 5, tutup kurung x, ditambah 2, ditambah 1. Maka hasilnya 2 ditambah 4, yaitu 6. Ya, jadi 6x kuadrat. Negatif 3, negatif 5, negatif 8. X ditambah 2 ditambah 1, hasilnya adalah 3. Ya, jadi hasilnya adalah 6x kuadrat dikurangi 8x ditambah 3. Untuk soal yang ketiga, dalam kurung 3a kuadrat ditambah 5 dikurangi 4a kuadrat dikurangi 3a ditambah 2. Nah, di sini ada suku yang sejenis ya. Gimana itu? 3a kuadrat dengan 4a kuadrat. Karena variabelnya sama-sama a kuadrat. Itu berarti sejenis. Langkah yang pertama adalah kita buang tanda kurungnya. Jadi 3a kuadrat ditambah 5, ya, 3a kuadrat ditambah 5, ini hasilnya ya. Kita buang tanda kurungnya. Lalu kita buang tanda kurung yang kedua. Caranya adalah, nah di sini ada negatif nih, ada pengurangan ya. Nah, cara membuangnya adalah pengurangan ini dikalikan dengan yang ada di dalam kurung. Jadi negatif dikalikan dengan positif 4a. Hasilnya adalah negatif 4a. Lalu negatif dikalikan dengan negatif 3a. Negatif dikali negatif hasilnya adalah positif 3a. Lalu negatif dikalikan dengan positif 2. Hasilnya adalah negatif 2. Itu ya, itu cara membuang, menghilangkan tanda kurung apabila di depan tanda kurung ada tanda negatif. Selanjutnya, langkah yang kedua adalah kita kumpulkan yang sukunya sejenis. 3a kuadrat dikumpulkan dengan negatif 4a kuadrat. Kita dekatkan ya. Lalu 3a ya ditambah 5 dikumpulkan dengan negatif 2. Lalu kita pisahkan antara variabel dengan koefisiennya. 3a kuadrat min 4a kuadrat kita ambil angkanya saja, yaitu 3 dikurangi 4 dalam kurung a kuadrat ditambah 3a ditambah 5 dikurangi 2. Maka hasilnya adalah 3 dikurangi 4, hasilnya adalah negatif 1 ya. Jadi kita tulis saja negatif a kuadrat. Nah, ini artinya negatif 1 ya. Tapi angka 1 tidak usah ditulis. Negatif a kuadrat ditambah 3a ditambah 5 dikurangi 2, hasilnya adalah 3. Jadi hasilnya negatif a kuadrat ditambah 3a ditambah 3. Soal selanjutnya. 2x min 5y ditambah 6x min 2y. Lalu soal yang kedua, 4a dikurangi 3b dikurangi 5a ditambah 2b. Cara mengerjakannya, yang pertama 2x min 5y ditambah 6x min 2y. Sama dengan kita langsung kumpulkan. Ya, kenapa kita langsung kumpulkan? Karena di soal tidak ada tanda kurungnya. Jadi kita langsung kumpulkan saja
2x kita kumpulkan dengan 6x. Lalu negatif 5y kita kumpulkan dengan negatif 2y. Sama dengan kita pisahkan antara variabel dengan koefisiennya. 2x kita ambil 2-nya, 6x kita ambil 6. Dikalikan dengan x, ditambah negatif 5 dengan negatif 2. Negatif 5, negatif 2, ya, dalam kurung y. Hasilnya adalah 2 ditambah 6, 8x, ya. Lalu ditambah negatif 5, negatif 2. Hasilnya adalah negatif 7y. Jadi hasil akhirnya adalah 8x. Nah, di sini ada positif dengan negatif. Double, ya, tandanya 2 kali, tanda operasinya. Ini tidak boleh. Maka kita kalikan positif dengan negatif, 7. Hasilnya adalah negatif 7y. Soal yang kedua, 4a dikurangi 3b dikurangi 5a ditambah 2b. Langkah yang pertama, kita kumpulkan yang sejenisnya. 4a kita dekatkan dengan 5a. Lalu negatif 3b kita dekatkan dengan 2b. Langkah selanjutnya, kita pisahkan variabelnya dengan koefisiennya. 4 dikurangi 5, 4 min 5, ya, dikalikan dengan a. Ditambah negatif 3 ditambah 2 dikali dengan b. Maka hasilnya 4 dikurangi 5. Hasilnya negatif 1a. Ya, negatif 1a ditambah negatif 3 ditambah 2. Hasilnya adalah negatif 1 dikali b dikali 1b. Maka hasil akhirnya adalah negatif a dikurangi b. Ya, kita ingat kalau koefisiennya 1 tidak usah dituliskan. Soal selanjutnya, jika P sama dengan 2, Q sama dengan 3, dan R sama dengan 6. Carilah hasil dari P ditambah Q. Lalu yang kedua, P ditambah Q ditambah 2R, C 3P kuadrat dikurangi 2R. Cara menjawabnya, yang pertama, P ditambah Q. P ditambah Q. Ingat, P-nya berapa? P-nya adalah 2, ya. Berarti 2 ditambah Q. Q-nya berapa? Q-nya adalah 3. Jadi 2 ditambah 3. Hasilnya adalah 5, ya. Itu soal yang pertama. Yang kedua, P ditambah Q ditambah dengan 2R. Nah, kita masukkan. P-nya kita ganti dengan 2, ya. P kita ganti dengan 2 ditambah Q berarti ditambah 3 ditambah dengan 2R. Nah, 2R. R-nya berapa? R-nya adalah 6. Ini, ya, di soal R-nya adalah 6. Maka kita ganti 2R berarti 2 dikali 6. Sama dengan 2, dari sini, ya, ditambah 3, ditambah 2 dikali 6, 12 ini. Jadi hasil akhirnya adalah 17. Itu jawaban yang kedua. Untuk soal yang ketiga, 3P kuadrat dikurangi 2R sama dengan 3, ya, dikali P kuadrat. P-nya adalah 2, berarti 3 dikali 2 dikuadratkan. Dikurangi 2R. Berarti 2
dikali R. R-nya adalah 6. Ini ya, sama dengan 3 dikali 4. Dari mana 4? Ini dari 2 kuadrat ya. Dari 3 dikali 4 dikurangi 12. Dari mana 12? Dari 2 dikali 6. 12 ya. Maka hasilnya adalah 3 dikali 4, 12. Lalu dikurangi 12. Hasilnya adalah 0. Ya, semoga kalian paham ya. Untuk lebih mendalami materi, silakan kalian berlatih di rumah ya. Kerjakan soal-soal ini. Ya, silakan kalian kerjakan sebagai latihan supaya kalian bisa lebih paham lagi tentang penjumlahan dan pengurangan pada aljabar. Demikian dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.